BTTH Kaisar Api, episode 144. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mendengar ini, Xiaoyan memutar matanya tak berdaya, jelas merasa tak berdaya atas tipu daya si tua bambu. Oke, kamu masih cemberut, kan? Kamu tahu semangat juangmu adalah impian banyak orang. Kamu tidak mau jadi orang murahan tapi tetap hebat. Zulao melihat Xiaoyan sedikit putus asa, dan langsung memarahinya sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Zulao, aku sudah mencapai Kaisar Do Bintang 6, kenapa aku tidak punya kekuatan hidup dan mati di tubuhku? Xiaoyan berpikir berulang kali dan memutuskan untuk menceritakan rahasia ini. Lagi pula, sejak bergabung dengan Paviliun Dupa Terbakar, Zulao ini sudah memiliki semua yang Xiaoyan sadari tentang dirinya, entah itu dari kolam Kaisar Xuanling maupun pegunungan gurun. Apa? Saat suara Xiaoyan mereda, tawa Zhu Tua langsung mengeras, digantikan oleh ekspresi berat. Kau benar-benar tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhmu. Tetua Zhu ragu-ragu, tak percaya. Seperti yang kita semua tahu, setelah Kaisar Do Bintang 5 disempurnakan, ia dapat menerobos Kaisar Do Bintang 6, tetapi kesempatan untuk terobosan ini adalah melampaui malapetaka. Lewati kesengsaraan Do di Bintang 6. Jika gagal, kekuatan perampok akan turun satu bintang dalam cahaya, dan akarnya akan rusak dalam kasus yang serius, dan mereka akan jatuh secara langsung. Namun, meskipun kesengsaraan Do di Bintang 6 ini merupakan kesulitan yang telah menjangkiti banyak Tianjiao, jika diatasi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan hidup dan mati lahir dalam tubuh. Kekuatan hidup dan mati adalah penghalang bagi makhluk abadi yang kuat. Aku sudah memeriksanya berkali-kali, tidak. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan berat. Mustahil. Aku belum pernah mendengar bahwa Do di Bintang 6 tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, kecuali beberapa metode kultivasi yang sangat istimewa, kata Zulao perlahan. Metode kultivasi khusus. Xiaoyan bertanya-tanya. Yang disebut metode kultivasi khusus itu, misalnya, beberapa alien hanya mengandalkan kultivasi kekuatan fisik atau kendali boneka, atau kekuatan yang melahap jiwa orang lain. Setelah kekuatan mereka menembus Kaisar Do Bintang 6, kekuatan hidup dan mati tidak akan muncul. Namun, orang-orang ini sama mengerikannya. Tetapi jika tidak ada kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh, puncak di masa depan hanyalah puncak Dodi. Karena untuk menembus puncak Dodi dan menjadi Dosian, kekuatan hidup dan mati sangatlah penting. Kata-kata Xiaoyan terngiang di benak Lao Su. Tapi aku belum selamat dari kesengsaraan Kaisar Petarung Bintang 6. Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tetapi segera memutuskan untuk mengatakannya. Tidak ada kesengsaraan. Lalu bagaimana kau bisa menembus Do di Bintang 6? Zulao mendengar itu, tidak hanya dia sedikit marah. Dulu di Pegunungan Gurun, guru abadi kayu gila senior memberiku api suci, dan setelah aku menelannya, kekuatanku meroket seperti ini. Adapun kesengsaraan Kaisar Do Bintang 6, itu tidak pernah muncul dari awal hingga akhir, kata Xiaoyan. Saya sudah mencatat masalah ini untuk Anda. Nanti kalau saya kembali dan memeriksa informasinya, saya akan menjelaskannya. Situasi Anda memang aneh. Penatua Zhu juga bingung. Jelas, tidak ada apa-apa di tubuh seorang Kaisar Petarung Bintang 6 seperti Xiaoyan. Kekuatan hidup dan mati sungguh tak berdaya. Kalau begitu Xiaoyan datang ke sini untuk berterima kasih kepada Lao Su terlebih dahulu. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Tidakkah kau pikir aku memanggilmu ke sini untuk ini? Tetua Su berjanji pada Xiaoyan untuk berbalik dan menyelesaikan masalah Kaisar Do Bintang 6 yang tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, lalu perlahan duduk di kursi dan berkata dengan santai. Aku tidak tahu apa lagi, kata Xiaoyan perlahan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan menyangka kalau lelaki tua ini memanggilnya ke sini untuk urusan ini. Aku ingin tahu apakah setelah kau melahap api suci, apakah itu berpengaruh pada kekuatan jiwamu? Sesaat kemudian, Zulao langsung ke pokok bahasan. Pengaruh api suci terhadap kekuatan jiwa. Xiaoyan bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak berbicara. Ia malah memejamkan mata dan beristirahat, dengan hati-hati merasakan kristal api suci yang menggantung di lautan ki pertempuran di tubuhnya. Pada saat ini, Seng Yanjing melayang di Laut Doki, dan di samping Seng Yanjing, ada seekor binatang api yang mendengkur. Setelah merasakan kekuatan jiwa di alam jiwa dalam tubuh, tampaknya tidak ada perubahan kecuali setelah menelan cairan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak, kekuatan api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwa.
Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Zhu tua ini menanyakan hal itu padanya. Tidak, ketika Zhu tua mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Pak Tua Zhu, jangan brengsek, katakan saja padaku. Xiaoyan sangat penasaran ketika ditanya oleh Pak Tua Zhu. Hehe, karena api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwamu, maka kau sedang melihat kekuatan spiritual di tubuhmu. Setelah Zhu tua selesai berbicara, tiba-tiba ada fluktuasi yang sangat panas di matanya. Prasasti inti kehidupan Ni Gongwan. Xiaoyan tertegun sejenak. Jelas sekali Xiaoyan tidak peduli dengan kekuatan spiritual ini sejak meninggalkan paviliun Fenxiang. Pertama, metode kultivasi kekuatan spiritual inilah yang masih belum dipahami Xiaoyan. Kedua, meskipun Xiaoyan memiliki potensi sebagai ahli formasi tempur, penggunaan kekuatan mentalnya tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Mari kita lihat seberapa kuat mentalmu, tanya Zhu Lao Zaidu. Wengom. Sesaat kemudian, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Di mana prasasti inti kehidupan Ni Gongwan? Xiaoyan sangat terkejut. Jangan khawatir, sepertinya Ni Gongwanmu sudah tidak kuat lagi, jadi kamu bisa merasakan tubuhmu dengan saksama dan melihatnya. Zhu Lao tersenyum. Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, Xiaoyan melihat prasasti inti gerakan ilahi tak jauh dari Ni Gongwan. Pada saat ini, prasasti inti kehidupan kelahiran dewa berputar perlahan, dan pinggirannya dibungkus oleh kekuatan api suci berwarna kuning kaki milik Xiaoyan. Sepertinya apa yang aku harapkan tidak salah. Meskipun aku tidak tahu kenapa, kekuatan spiritual ini memang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Shengyan. Sesaat kemudian, Zhu Lao berkata dengan nada berapi-api. Apa? Xiaoyan tiba-tiba terkejut, lalu mencoba merasakan kelainan di tubuhnya. Jangan panik, mari kita lihat dulu apakah kekuatan mentalmu sudah mencapai berbagai tingkat. Tepat ketika Xiaoyan sedang terburu-buru, suara tetua Zhu terdengar. Bagaimana menurutmu? Xiaoyan bertanya keras-keras. Anda dengan cermat memahami pola cahaya pada prasasti inti. 1 lingkaran adalah level 1, dan 10 lingkaran adalah level 10. Tingkatan Master Formasi Do dibagi menjadi Master Formasi Do putih, Grand Master Formasi Do kuning, Kaisar Master Formasi Do merah, Immortal Master Formasi Do hitam, dan Saint Master Formasi Do emas. Setiap tingkatan dibagi menjadi 10 pola, kata penatua Zhu perlahan. Kuning. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, ia langsung merasakan kedalaman prasasti inti di tubuhnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Zhu Lao. Namun, ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencapai prasasti inti itu justru menyebar. Semburan halo kuning. Seorang master formasi kuning berpola 6. Saat anak ini pertama kali bergabung dengan paviliun Fenxiang, kekuatan mentalnya baru mencapai level teks kental. Aku tak pernah membayangkan hanya dalam 5 tahun, dia akan mencapai level master formasi kuning. Bahkan aku, bakat ini di luar jangkauannya. Zhu Lao menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Ini belum berakhir. Tunggu, bagaimana mungkin? Warnanya merah. Saat Xiaoyan terus merasakan inti prasasti di tubuhnya, cahaya merah langka tiba-tiba muncul di seluruh rumah. Cahaya merah ini berbeda dari cahaya biasa. Cahaya ini tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi membuat orang merasakan gelombang kematian. Anak ini mungkin orang paling luar biasa di paviliun dupa terbakarku selama hampir 1000 tahun. Zhu Lao menatap cahaya kuning dan merah yang terus berubah di tubuh Xiaoyan di depannya, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Huhuhu, cahaya merah di tubuh Xiaoyan yang tampaknya hanya sesaat, menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat, lalu tubuh Xiaoyan dengan cepat mendapatkan kembali cahaya kuning terang. Hehe, anak ini lumayan juga, dia pintar memasukkan dan mengeluarkan barang, kata tetua Zhu dengan kagum. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Xiaoyan batuk hebat beberapa kali, tampak sangat malu. Ketika ia melahap api suci di pegunungan gurun sebelumnya, meskipun kekuatan api suci tersebut telah membuat Xiaoyan Fenjue berevolusi ke tingkat keabadian, dan juga menyebabkan kekuatan Xiaoyan meroket, pada saat itu, Xiaoyan tidak merasakan kekuatan api suci dan inti takdir ilahi. Prasasti itu memiliki resonansi lain. Begitu Zhu Lao berkata demikian, dia segera mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya untuk menyatu dengan prasasti inti kehidupan ilahi. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tepat saat Xiaoyan mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya untuk mengumpulkannya, keduanya tampaknya beresonansi dengan sangat mengerikan, dan kemudian prasasti inti kehidupan ilahi tiba-tiba menjadi gila, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api suci Xiaoyan. Saat prasasti inti kehidupan Sendong menyerap kekuatan api suci, seberkas cahaya kuning dan cahaya merah sesaat muncul di sekitar Xiaoyan. Baiklah, tidak apa-apa.
Suara tegas Su Tua perlahan bergema di rumah kayu itu, lalu Xiaoyan hanya merasakan lautan spiritualnya yang lemah tiba-tiba bergetar, dan ia langsung kehilangan akal sehatnya. Su Tua, ini. Xiaoyan perlahan menarik kekuatan api sucinya dan prasasti inti kehidupan ilahi, lalu menatap Su Lao dengan rasa ingin tahu. Sepertinya dugaanku benar, kekuatan api suci ini memiliki peningkatan kekuatan spiritual yang mengerikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan api suci ini, kau telah mencapai level Master Agung dari formasi pertarungan 6 pola. Bisa dibilang ini satu langkah menuju langit, ujar tetua Su perlahan, dengan nada kepuasan yang langka dalam suaranya. Kekuatan api suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Xiaoyan juga mendengarnya untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, Seng Yan adalah kekuatan api paling mengerikan di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia meningkatkan kekuatan spiritual? Ini sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan. Jangan bilang itu kamu, bahkan aku belum pernah mendengarnya. Namun berdasarkan kesimpulan yang saya buat selama bertahun-tahun, tampaknya itu benar. Soal rahasianya, aku khawatir kau, si bocah api suci, perlu menemukannya sendiri di masa depan. Su Lao tertawa. Ngomong-ngomong, aku baru tahu kalau sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di tubuhmu. Lautan ki pertempuran, lautan jiwa dan lautan roh. 3 lautan itu satu. Kau harus menjaga keseimbangan yang baik di antara keduanya. Jika tidak, sebuah kecelakaan akan berdampak besar pada potensi masa depanmu. Su Lao memberi pelajaran. Ya, Xiaoyan mengangguk. Dia memang eksistensi alami dari 3 lautan ini. Meski kuat, ada juga banyak bahaya yang tak terlihat. Jika Laut Doki mengalami luka yang tidak dapat diperbaiki, maka Laut Spiritual dan Laut Jiwa juga akan terpengaruh. Ngomong-ngomong, Lao Su, siapakah guru besar formasi Do? Xiaoyan memang agak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Lao Su. Haha, ini adalah hierarki Master Formasi Do. Sistem peringkat Master Formasi Do dibagi menjadi warna representatif Grandmaster Formasi Do, warna representatif Grandmaster Formasi Do, warna representatif Kaisar Master Formasi Do, warna representatif. Setiap pola sesuai dengan kekuatan relatif. Misalnya, seorang Master Formasi bertarung satu pola setara dengan seorang Santo Petarung Bintang 1, seorang Grandmaster Formasi bertarung satu pola setara dengan seorang Kaisar Petarung Bintang 1, dan seterusnya. Warna yang disebutkan di sini adalah warna prasasti yang dipadatkan dari prasasti inti Anda. Tetua Su berbicara perlahan. Jadi begitulah, gumam Xiaoyan. Dengan kekuatan api suci itu, dia baru saja menaikkan prasasti inti gerakan dewa, yang hanya seperempat tubuh, menjadi kuning 6 pola secara tiba-tiba. Itu artinya Xiaoyan saat ini sudah menjadi ahli hebat dalam formasi tempur. Seorang Master Formasi Do yang sebanding dengan Kaisar Do Bintang 6. Para ahli formasi pertempuran terbagi menjadi keberhasilan kecil dan keberhasilan besar. Aku melihat aura prasasti intimu barusan. Kau seharusnya sudah berada di ranah Master Formasi bertarung 6 pola, Master Agung, Xiao Cheng. Begitu kau menginjakkan kaki di Dacheng, aku khawatir Kaisar bertarung Bintang 8 akan mampu merebutnya. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, hanya mengandalkan Xiao Cheng, ahli formasi pertempuran 6 pola, dan ahli di bawah tingkat Do di 6 bintang, kurasa kau tak perlu takut. Tetua Su tersenyum perlahan, dan ada sedikit nada bangga dalam suaranya. Inilah kengerian para Master Formasi Do. Di akhir kalimat, Su Lao takut Xiaoyan akan bingung, dan buru-buru menjelaskan. Su Tua, meskipun aku telah mencapai tingkat Master Agung Douzen, kekuatan spiritualku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, karena Xiaoyan tahu bahwa meskipun ia telah mencapai tingkat Master Agung Douzen, ia tetap tidak memiliki masalah dengan itu. Aku tidak tahu apa-apa tentang penggunaan formasi pertempuran dan pengembangan kekuatan spiritual. Hehe, jangan khawatir, tunggu aku memberitahumu perlahan. Tetua Su tersenyum perlahan, lalu bergumam. Kekuatan tirani seorang Master Formasi pertempuran bergantung pada kekuatan spiritual Anda. Seperti yang kita semua tahu, pengembangan kekuatan jiwa dapat memanfaatkan beberapa harta karun surgawi, bahkan sumber daya jiwa yang ditinggalkan oleh beberapa kekuatan besar. Jadi, pengembangan kekuatan jiwa relatif mudah, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Setidaknya saat ini aku belum tahu cara meningkatkan kekuatan spiritualku. Hanya dengan terus mengasah kekuatan spiritualku, aku bisa perlahan-lahan berkembang. Aku khawatir kesulitan menggiling itu jauh di luar imajinasimu. Su Lao tertawa, tetapi ada nada dingin yang langka dalam suaranya. Jelas, bahkan si bambu tua pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu ketika membayangkan adegan itu. Su Tua, apa hubungan antara kekuatan jiwa ini dan kekuatan spiritual? Tanya Xiaoyan. Pertanyaan bagus.
Kekuatan jiwa ada di inti, siap menyerang, untuk menyerang jiwa musuh dan menyebabkan kelesuan atau bahkan pembunuhan instan. Memang bisa membunuh dalam sekali serang, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Kekuatan spiritualnya berada di luar inti, dan agak mirip dengan dokimu. Silakan bilang kalau itu bisa jadi dendam keduamu. Bayangkan saja, pada saat itu, kekuatan mentalmu akan diubah menjadi formasi untuk menjebak musuh, dan ketika kamu menggunakan metode guntur, aku khawatir musuh yang kuat tidak akan mampu menahannya. Aku takut di antara rekan-rekan, di tangan yang tak terkalahkan. Karena kekuatan jiwa tidak terlihat, tapi kekuatan roh ada. Kata Zulao tanpa ekspresi. Kekuatan jiwa ada di dalam, kekuatan spiritual ada di luar. Dendam kedua, Xiaoyan terus mengulang, jelas tengah mencerna informasi yang dikatakan Tetua Zhu. Ya, tidak ada tingkatan khusus untuk pengembangan kekuatan spiritual, karena praktisi yang menguasai kekuatan spiritual sangat langka. Bahkan di seluruh benua Xuanling kita, saya khawatir hanya ada sedikit orang. Namun, kekuatan mentalmu menentukan kekuatan formasi pertempuranmu, Master. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan spiritualmu, pangkatmu sebagai Master formasi pertempuran akan terus meningkat. Setelah kekuatan spiritualmu berkembang, formasi di tanganmu akan menjadi dunia, dan ribuan orang kuat akan musnah dengan sopan. Master formasi Do ternyata sangat mengerikan. Xiaoyan tak dapat menahan perasaan sedikit panas ketika Zhu Tua mengatakannya. Adapun metode pengembangan kekuatan spiritual. Selanjutnya, setelah Zhu Tua selesai berbicara, sebuah benda bundar muncul tepat di tangan Zhu Tua dan terbang menuju Xiaoyan. Apa ini? Gumam Xiaoyan, tetapi dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari benda itu. Apa ini? Xiaoyan menangkap benda yang dilempar dari tangan Lao Zhu, lalu berkata perlahan. Apa yang muncul di depan mata Xiaoyan adalah sesuatu yang kecil namun sangat aneh. Baru saja dimulai, rasa sakit yang menusuk jantung terpancar darinya, yang membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan sekarang berada di tahap akhir Do di bintang 6. Dengan tambahan kekuatan api aneh dan kekuatan api suci, benda ini ternyata mampu membuat Xiaoyan berfluktuasi seperti itu, yang cukup untuk menunjukkan kehebatan benda ini. Ketika mengamati lebih dekat, dia melihat sebuah nampan bundar seukuran telapak tangan di tangannya. Di atas nampan bundar itu, terdapat banyak rune misterius. Jika dihitung dengan cermat, tampaknya jumlahnya mencapai 12. Ini adalah penggiling spiritual, kata Penatua Zhu perlahan dengan suara tenang. Cakram pengasah spiritual. Mendengar ini, Xiaoyan sepertinya sudah menebak fungsi benda ini. Lagi pula, tepat setelah memegangnya, inti prasasti gerakan ilahi di tubuhnya memancarkan semburan kegembiraan. Benar sekali, itu adalah penggiling spiritual. Sebelum Anda, satu-satunya cara untuk mengembangkan kekuatan spiritual adalah dengan terus mengasah kekuatan spiritual melalui penggiling spiritual ini untuk meningkatkan kekuatan Master Formasi Do. Cara lain adalah dengan melahap penggiling spiritual, tetapi cara ini jarang digunakan. Lagi pula, perolehan cakram penggiling spiritual ini hanya bisa ditemukan di beberapa reruntuhan kuno yang langka. Jika ditelan langsung, saya khawatir banyak orang akan enggan menerimanya. Tapi kau tidak tahu apakah itu keberuntungan atau hal lain, kekuatan api suci ini sebenarnya dapat membantu kekuatan spiritualmu berkembang. Zhu Lao tertawa. Hehe, jaga baik-baik cakram pengasah spiritual ini. Untuk mengasah kekuatan spiritual, kau hanya perlu menyebarkan sedikit kekuatan yang terkondensasi dari prasasti inti untuk masuk. Ingat, jangan melahap cakram penggiling spiritual ini kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, benda ini hanya ada sedikit di seluruh benua Xuanling. Jika satu hilang, tidak akan ada lagi, kata Zhu Tua. Murid menerima perintah. Xiaoyan menyimpan roda gerindra spiritualnya, lalu membungkuk kepada Tetua Zhu. Sebagai orang yang bijaksana, Xiaoyan tentu tahu betapa ia menghargai roda gerindra spiritual ini. Kekuatanmu tampaknya agak mengerikan. Setelah melakukan semua ini, Zhu Tua menatap Xiaoyan sedikit. Almarhum Do di bintang 6, Xiaoyan tidak berusaha menyembunyikannya, katanya langsung. Pada tahap akhir Do di bintang 6, kali ini kompetisi tim harus diutamakan, kata Tek Lao dengan jelas. Tidak masalah, Xiaoyan tentu saja setuju dengan percaya diri. Tidak apa-apa, cepatlah, nak, jangan ganggu aku tidur, kata Zhu Lao dengan tergesa-gesa. Murid, silakan pergi. Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu berjalan keluar rumah kayu dan menutup pintunya dengan lembut. Ngomong-ngomong, sepertinya ada seseorang di aula bawah yang perlu memurnikan pil obat tingkat kaisar tingkat 2. Kau bisa pergi dan melihatnya. Xiaoyan baru berjalan beberapa langkah ketika suara Zhu Tua terdengar dari belakangnya. Apakah itu pil obat tingkat kedua dari kaisar?
Kebetulan aku sudah lama tidak membuat pil obat. Masih ada 5 hari lagi sampai kompetisi tim. Besok, musibahmu Ying Ying mungkin sudah berakhir. Kita lihat saja lusa. Xiaoyan tersenyum lalu menghilang. Entahlah kenapa, tapi aku punya firasat kalau anak ini kelihatannya lebih menakutkan daripada orang di awal tadi. Dan tampaknya penguasa langit yang bergerak itu juga akan memancarkan cahayanya sendiri, kata Zulao perlahan menatap Xiaoyan yang menghilang. Di aula bumi, kediaman 5 saudara senior. Apakah kakak senior 5 sudah bangun? Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar di luar pintu. Nona kedua, Anda tidak bisa masuk. Kakak kelima masih dalam pemulihan, dan tidak ada seorang pun yang terlihat kecuali kepala aula. 2 orang di luar pintu menatap penyihir kecil di depan mereka dengan ketakutan. Apa kau tidak tahu siapa aku? Ling Xuan menghela napas pelan, sedikit tidak senang. Biarkan dia masuk. Suara Wang Chen terdengar dari pintu. Ketika kedua penjaga mendengar kata-kata itu, mereka tidak berbicara untuk beberapa saat. Kakak kelima, kamu baik-baik saja. Ling Xuan segera memasuki ruangan dan berbicara langsung. Jangan khawatir, kakak kelima baik-baik saja. Wang Chen tidak terkejut ketika melihat penyihir kecil itu datang lagi. Kakak senior kelima, saat itu kau tidak bertarung melawan Xiao Yi, bagaimana mungkin kau tiba-tiba? Melihat luka Wang Chen sudah jauh lebih baik, Ling Xuan ragu sejenak. Tidak tahu, saya khawatir Xiaoyan ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Napas orang ini, meskipun itu adalah pukulan terakhir bagiku, aku bisa merasakan bahwa aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Saya memperkirakan kekuatan orang ini setidaknya sama dengan kita, atau bahkan lebih kuat, kata Wang Chen. Bagaimana mungkin? Ling Xuan langsung berkata tidak percaya saat mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang tidak mungkin, orang ini sangat kuat, kata Wang Chen tanpa senyum. Aku akan mencari ayahku. Ling Xuan mendengar kata-kata itu, dan langsung pergi dari sana tanpa henti. Hehe, tapi sudah lama aku tidak melihat penyihir kecil ini. Wang Chen tersenyum. Mon, bagaimana kabar kakak-kakak senior lainnya sekarang? Luka Wang Chen tidak terlalu serius. Lagi pula, Xiaoyan juga mencoba mengejutkan orang lain, jadi dia tidak membunuhnya. Begitu suara Wang Chen jatuh, seseorang di luar pintu perlahan masuk, lalu berkata, kakak senior Huiwu, beberapa hari terakhir ini, kakak keempat sedang berlatih retret. Kakak ketiga tampaknya gagal dalam menyempurnakan pil obat tingkat kaisar tingkat 2, yang membuatnya bingung. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Sedangkan kakak kedua, dia selalu datang dan pergi tanpa jejak. Belum lagi kakak senior, kata Monty. Silakan, kompetisi tim akan dimulai dalam beberapa hari, kata Wang Chen perlahan. Ngomong-ngomong, kakak kelima, sepertinya semua orang di Istana Surgawi sudah mengundurkan diri dari kompetisi tim ini. Monty ragu-ragu sejenak, lalu angkat bicara. Oh, apakah ada misi lain untuk mengirim ke-7 orang itu keluar? 7 orang dari Istana Surgawi keluar bersamaan, tugas ini agak besar, gumam Wang Chen. Ayah, kali ini ayah harus memberiku penjelasan. Di sebuah ruangan di aula bawah tanah, Ling Xuan berkata dengan nada tak masuk akal kepada seorang pria paruh baya di depannya. Aduh, putri kecilku, siapa yang memprovokasimu kali ini? Pria paruh baya itu tersenyum perlahan, mengangkat cangkir giok halus di tangannya, lalu berkata kepada Ling Xuan di depannya. Aku tidak peduli, aku ingin kau memberiku penjelasan. Kata Ling Xuan. Apa-apaan ini? Tanya pria paruh baya itu. Ada seseorang di aula rakyat yang menerobos masuk ke wilayah surga terbakar tanpa izin. Kami ingin mengundangnya ke aula kami untuk menjelaskan beberapa hal, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa orang ini sombong dan tidak masuk akal, jadi kami terpaksa mendorong Ye Qing mundur dan melukai kakak senior kelima. Ayah bilang orang ini tidak penuh kebencian. Kau harus menunjukkan sedikit warna padanya, kata Ling Xuan bersemangat. Hei, ternyata ada yang diganggu. Pria paruh baya itu tersenyum perlahan dan berkata dengan senyum di dalam hatinya. Aku ingat di antara para murid di aula rakyat, yang masih berada di paviliun dupa terbakar, tampaknya tidak ada yang lebih kuat dari Do di bintang 6. Bagaimana mungkin Wang Chen terluka? Pria paruh baya itu menganalisis. Aku tidak tahu trik apa yang digunakan anak itu. Di tempat kompetisi, kakak senior Wang Chen pingsan tanpa menerima satu gerakan pun darinya, kata Ling Xuan. Satu gerakan, suara Ling Xuan baru saja jatuh, dan ada sedikit keraguan dalam nada bicara pria paruh baya itu. Siapa nama murid di kuil itu? Tanya pria paruh baya itu. Xiaoyan, kata Ling Xuan ringan, dengan sedikit nada kesal dalam suaranya. Saat Ling Xuan baru saja selesai berbicara, cangkir giok di tangan pria paruh baya itu langsung hancur. Jangan khawatir tentang masalah ini, patuhlah,
Xiaoyan ini adalah orang yang ditunjuk oleh Istana Surgawi dan Istana Manusia untuk dilindungi. Pria parubaya itu berbicara perlahan. Bagaimana mungkin? Ling Xuan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena jarang melihat ayah begitu tersentuh. Jangan bicara lagi, hanya saja anak ini adalah apoteker tingkat kaisar tingkat 2. Ling Xuan langsung terkejut ketika pria parubaya itu selesai berbicara. Xiaoyan, sebenarnya seorang apoteker kekaisaran kelas 2. Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa kepalanya kosong. Baiklah, turunlah dengan patuh dan bersiaplah untuk kompetisi tim. Ayah ada urusan, kata pria parubaya itu, seolah sudah bulat tekadnya. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh dari paviliun dupa terbakar, beberapa rahasia yang tidak diketahui sedang dipentaskan. 3 Master Aula, pergerakan dunia hantu akhir-akhir ini sangat tidak merata. Tepatnya, tempat di mana segel pintu keluar dunia hantu ditemukan oleh saudara-saudara Tang api penyucian kita telah muncul di 3 tempat. Segel di ketiga tempat ini telah banyak melemah. Bahkan banyak saudara dan saudari yang memiliki api penyucian Tang kita telah melarikan diri ke Suantiantian oleh banyak hantu. Di punggung bukit yang gelap dan lebar, seorang pria berpakaian hitam. Sosok yang terbungkus itu menghadapi seorang manusia dengan napas berwarna pelangi di depannya. Pria berbaju hitam itu bernapas dengan tertahan, seperti penguntit yang menyembunyikan keberadaannya. Sedangkan pria dengan napas yang kuat, ia juga terbungkus pakaian gelap, tetapi aura pembunuh di antara alisnya luar biasa bermartabat. Orang-orang diambang hidup dan mati. Apa? Pria itu sedikit marah. Karena kekhasan sekte mereka, purgatori Tang mereka tidak cocok dengan hantu-hantu di dunia hantu. Sekarang, segel di 3 pintu keluar telah melemah, dan para hantu bertemu dengan Suantian-Santian. Ini adalah kesalahan purgatori Tang mereka. Kalau ada hantu sakti yang menyelinap masuk, takutnya malah mendatangkan malapetaka. Apakah kau menemukan hantu yang kuat? Tanya lelaki itu dengan tajam. Tidak untuk saat ini. Kebanyakan hantu yang masuk ke Suansan-Santian hanyalah hantu kecil, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat. Begitukah? Dunia hantu ini sudah tenang selama bertahun-tahun, apakah masih saatnya untuk bertindak? Pria penguasa aula ketiga itu perlahan membuka mulutnya dan menatap ke kejauhan. Apakah Anda mengirim seseorang untuk menekan 3 segel keluar? Kalau tidak, begitu segel di pintu keluar dibuka, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Suansantian. Ketiga kepala aula berbicara perlahan, dan aura ganas di tubuhnya sangat bermartabat. 3 segel di pintu keluar dunia hantu, 2 di antaranya telah mengerahkan sebagian besar saudara Tang api penyucian kita untuk menjaganya. Selama tidak ada hantu di atas 8 bintang, pada dasarnya tidak akan ada masalah, kata pria berbaju hitam itu dengan hormat. Lalu apakah ada jalan keluar lain? Tanya kepala aula ketiga dengan penuh tanya. Di mana tempat terdekat dengan paviliun Fenxiang? Aku sudah memberitahu yang tua dan muda. King Lao sendiri yang mengirim tim beranggotakan 7 orang dari Istana Surgawi, jadi tidak akan ada masalah dalam berpikir, kata Hei. 7 orang di Istana Surgawi. Sebelumnya, aku bertemu setiap 10 tahun sekali, dan kekuatan mereka secara keseluruhan cukup untuk melawan Kaisar Do Bintang 8. Sekarang, aku khawatir itu akan lebih mengerikan lagi, gumam kepala aula ketiga dalam hati. Oke, kamu turun saja. Ingat untuk selalu waspada terhadap segel pintu keluar dunia hantu. Jika ada masalah, laporkan sesegera mungkin, kata kepala aula ketiga perlahan. Ya, setelah pria berbaju hitam itu selesai berbicara, dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang seketika. Karena kekhasan sekte tersebut, orang-orang di purgatori Tang ini harus hidup dalam kegelapan, tetapi hanya dengan cara inilah mereka dapat dengan tenang mendekati pembantaian hantu, dan beberapa hantu tidak tega untuk melawan, jadi mereka akan ditahan oleh orang-orang purgatori Tang, bunuh. Aku tidak menyangka dunia hantu akan bangkit secepat ini. Bukankah mereka sudah belajar dari pelajaran terakhir mereka? Kepala aula ketiga berbicara perlahan. Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak, kepala aula kedua tidak ada di sini, dan kepala aula utama pergi ke dunia hantu untuk menyamar lagi. Hidup dan mati tidak pasti. Saat aku berada di api penyucian, aku khawatir aku harus meminjam kekuatan dari sekte lain untuk mengatasi bencana ini. Kepala aula ketiga berencana untuk segera menghilang ke pegunungan gelap ini. Susu, guru purgatori Tang Santang cukup beruntung untuk datang ke sini hari ini, sungguh mengejutkan. Saat berikutnya, ketika guru ketiga muncul, ia telah tiba di tempat yang dijaga ketat di markas purgatori Tang miliknya. Di sini, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya dingin mengunci erat massa udara hitam. Suara itu berasal dari udara hitam. Kaisar hantu,
apakah kamu punya rencana di dunia hantu? Apakah kau berencana untuk menyerang Suan Santian kami? Master Aula ketiga perlahan melangkah ke sisi Ki Hitam, terisolasi oleh rantai khusus itu. Ki Hitam itu sudah sekarat saat ini. Haha, aku tak pernah menyangka kalau ketua Aula ketiga dari Purgatory Tang yang terhormat akan memiliki keraguan di hari seperti ini. Hahaha, tapi apa yang ingin kulakukan di dunia hantu bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Saat pasukan dunia hantuku tiba, itu akan menjadi hari di mana seluruh Santianmu akan hancur. Serunya dengan ganas, dan hantu-hantu mengerikan di sekitarnya terus bermunculan, tetapi tepat saat hantu-hantu itu muncul, mereka terbunuh oleh rantai yang menembus gas hitam itu, dan langsung terserap. Tidak peduli berapa banyak hantu yang datang, tidak satupun dari kami di Purgatory Tang akan melepaskannya. Kata kepala aula ketiga dengan dingin, lalu menghilang begitu saja setelah berbicara. Saya tidak ingat beberapa orang dewasa Guixian yang telah memajukan rencana mereka. Berdasarkan situasi ini, saya khawatir dalam 10 tahun, Suan Sansan akan sepenuhnya jatuh ke wilayah dunia hantu saya. Ketika saatnya tiba, kalian manusia kotor tidak akan mati. Kata hantu itu dengan muram dan sedih, tetapi hanya gema tak berujung yang menanggapinya. Bagaimana kabarmu? Di sebuah ruangan rahasia di kota Xuanling, di luar kediaman keluarga kerajaan Xuanling, seorang wanita menawan berkata, "Tuanku, 3 dari 9 segel Xuantian telah dibuka. Jika Anda memikirkannya dalam beberapa tahun, Anda akan dapat membukanya sepenuhnya." Ketika saatnya tiba, pasukan dunia hantuku. Wanita itu adalah mawar darah yang asli. Apa yang dikatakan dewa hantu abadi? Sue Qiangwei melirik pria itu lalu bertanya, "Tuan Ji Guixian cukup puas dengan apa yang telah Anda lakukan, tetapi mereka ingin membuat rencana ke depan, jadi," bisik pria itu. "Kembalilah dan beritahu mereka bahwa mereka telah menunggu selama ribuan tahun, waktu yang tidak terlalu singkat. Jika rencana itu gagal karena terlalu bersemangat, mereka akan tahu akibatnya," kata Blood Rose dingin. Juga, setelah memberitahu mereka untuk bersiap-siap, mereka dapat mengambil tindakan setelah kompetisi Sekte Xuantian 3 hari dimulai, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. Hanya saja pria di depan Blood Rose langsung menundukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa hal yang menakutkan dari Blood Rose adalah senyum aneh ini. "Ayo kembali," kata Blood Rose dingin. Ya, mendengar kata-kata itu, pria itu mengeluarkan gulungan penuh aura hitam dan aneh, lalu meremasnya pelan, lalu menghilang seketika. "Haha, Suan Sansan, kau akan menjadi milikku setelah bermain untuk waktu yang lama," kata Sue Qiangwei sambil tersenyum. "Nona, ada yang ingin bertemu denganmu." Blood Rose baru saja mengusir pria dari dunia hantu itu ketika sebuah suara terdengar dari luar ruangan. "Aku sudah tidur, tidak bertemu," kata Sue Qiangwei dingin. "Sekarang sudah malam, dan masih banyak hal yang harus dipersiapkan dan diatur. Saat ini, kapan Blood Rose punya waktu untuk bertemu orang lain? Orang ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling," kata Dayang di luar ruangan dengan sedikit ketakutan. Pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling ini, seorang dayang kecilnya, tidak mampu memprovokasi dia. Pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling. Tepat ketika Blood Rose hendak pergi, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan keluarga kerajaan Xuanling ke gurun kematian kali ini merupakan kehilangan yang sangat besar. Mengapa mereka mencariku saat ini? Sudut mulut Sue Qiangwei sedikit terangkat. Setelah berpikir sejenak namun tidak membuahkan hasil, Sue Qiangwei merapikan pakaiannya, hanya untuk memperlihatkan beberapa tempat yang mempesona, lalu berjalan keluar. "Nona Blood Rose, lama tak berjumpa." Blood Rose baru saja muncul, dan tepat di atas paviliun beberapa langkah dari ruangan itu, pemuda tampan itu perlahan berdiri dan tersenyum. "Ternyata itu Suanmu." Sue Qiangwei baru saja mendorong pintu kamar dan tiba-tiba melihat Suanmu muncul di kediamannya. Dia sedikit terkejut. Seperti yang kita semua tahu, Raja Xuanling memiliki banyak keturunan, tetapi yang menonjol hanyalah Pangeran tertua Xuan Ce, Pangeran kedua Xuan Wu, Pangeran ketiga Xuan Mu, dan Pangeran keempat Xuan San. Meskipun Pangeran tertua Xuan Ce sangat rendah hati dan tidak memiliki rahasia sedikit pun, tetapi mawar darah itu keluar dari intuisi seorang wanita, dan merasa bahwa Pangeran tertua tidaklah sederhana. Adapun Pangeran kedua, Xuan Wu, dia adalah seorang idiot bela diri yang terobsesi dengan kultivasi sepanjang hari, dan acuh tak acuh terhadap perjuangan dalam keluarga kerajaan Xuanling. Adapun pangeran keempat, ia memiliki sifat yang bebas dan santai serta suka pergi berlatih. Entah mengapa ia diterima sebagai murid oleh wakil kepala Legiun Elang Serigala, salah satu dari 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling, dan ia jarang ikut campur dalam urusan istana. Adapun pangeran ketiga, Xuan Mu,
menurut legenda, orang ini sangat licik, dan hubungannya di istana kekaisaran juga sangat besar, tetapi Raja Xuanling tidak pernah menegakkan tahta pangeran, dan ketiga pangeran ini tidak punya pilihan selain berdiam diri saja. Nona Bloodrose memang cantik alami, dan dia benar-benar sesuai dengan reputasinya saat melihatnya hari ini. Xuanmu tersenyum perlahan, lalu berjalan menuju Bloodrose. Sedangkan Xuanmu, seorang lelaki berotot menatap tajam ke sekelilingnya, jelas untuk melindungi Xuanmu. Agar bisa membuat seorang Do di bintang 7 yang kuat mengikutinya, kekuatan di balik kayu misterius ini mungkin hanya akan lebih besar dari itu di sisi baiknya, gumam Sue Qiangwei dalam hati. Angin macam apa yang membawa pangeran ketiga kepadaku? Mawar darah juga memutar pinggang ular air dan berjalan perlahan. Meskipun dia merasakan bahwa pengunjung hutan misterius ini tidak baik, mawar darahnya juga bukan orang yang tidak dikenal. Ada yang salah dengan orang ini. Tepat ketika Bloodrose berada 3 meter dari Xuanmu, pria berotot itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata. Entah kenapa, lelaki berotot itu mencium aura aneh dari Bloodrose. Mundur, teriak Xuanmu saat mendengar kata-kata itu, dengan tekanan yang tak terbayangkan dalam suaranya. Hehe, kenapa pangeran ketiga datang hari ini? Melihat ini, Sue Qiangwei membuka mulutnya sedikit, menghadap pria berotot itu, dia tidak takut. Saya datang hari ini, pertama-tama untuk menyaksikan kecantikan Nona Bloodrose, dan kedua karena sebuah rahasia yang telah lama mengganggu saya, ujar Xuanmu Yu dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tertarik mengetahui rahasia apapun, tapi gadis kecil Rong bertanya. Pangeran ketiga tahu cara membawa seseorang ke rumah orang lain secara pribadi, tapi, kata Bloodrose dengan santai, tetapi kewaspadaan dalam kata-katanya bahkan lebih jelas. Siu mau ngomong sembarangan, kata pria berotot itu buru-buru, mencoba menjatuhkan wanita itu. Nona Bloodrose benar, tapi kurasa selama aku menunjukkan ketulusan yang cukup, aku khawatir Nona Bloodrose tidak akan menolak. Ketika pria berotot itu hendak memulai, Xuanmu langsung menghentikannya dan menatap Bloodrose. Bahkan rencana licik Xuanshan pun dapat mencium fluktuasi yang sangat berbahaya dari mawar darah ini. Jelas, bukan karena kecantikannya ia bisa menjadi pemimpin dalam lelang besar keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling ini. Lalu bagaimana kalau aku bilang tidak? Melihat pria berotot itu mengincarnya, Sue Qiangwei berbicara pelan dengan sedikit amarah. Wanita, jangan bodoh, teriak pria berotot yang melindungi Xuanmu, dan pelayan di sebelahnya gemetar ketakutan. Kenapa kita tidak melihat ketulusannya dulu? Kata Xuanmu sambil tersenyum. Turun. Mata Sue Qiangwei bergerak sedikit, dia berpikir sejenak, dan langsung menyapa semua pelayan di sampingnya. Apa yang bisa kau katakan sekarang? Bloodrose tahu kekuatan pria berotot ini dan Xuanmu. Jika bukan karena rencana dunia hantu, aku khawatir saat ini, Bloodrose akan langsung membunuh mereka berdua. Karena tidak ada orang luar di sini, maka saya akan langsung ke intinya. Saat ini, keluarga kerajaan Xuanling khawatir dengan masalah-masalah di luar negeri. Ayah saya telah hilang selama hampir 5 tahun. Paman saya, Qin Tian, dan guru nasional Wen Zi bertanggung jawab atas semua urusan di istana, tetapi sebuah negara tidak mungkin tanpa pemilik selama sehari, jadi Xuanmu berbicara perlahan, lalu cincin koleksi indah di tangannya sedikit bergoyang, dan sekotak giok berkualitas tinggi perlahan muncul di tangannya. Haha, Qiangwei hanyalah seorang gadis, tidak pernah ikut campur dalam urusan istana, dan membuka lelang hanya untuk mencari nafkah. Jika pangeran ketiga menginginkan hal ini, silakan kembali. Mawar darah tidak tertarik untuk menarik perhatian pada kotak di tangan Xuanmu, dan tiba-tiba menolak. Nona Qiangwei, jangan terburu-buru menolak. Aku yakin kau pasti akan berubah pikiran saat melihat benda ini di tanganku. Raut percaya diri tersungging di sudut bibir Xuanmu, lalu ia tersenyum. Aku tidak tertarik. Sue Qiangwei menggelengkan kepalanya, lalu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tetapi Sue Qiangwei tahu bahwa semua yang dilakukan Kaisar Xuanling saat ini ditekan oleh Qin Tian dan dipimpin oleh Wen Zi, jadi para pangeran ini juga bersemangat. Begitu mereka menjadi penguasa suatu negara, status mereka akan naik. Pangeran, wanita ini terlalu sombong, apakah Anda membutuhkan saya? Pria berotot di sebelah Xuanmu berkata dengan suara rendah. Kau tak perlu ikut campur, lihat saja. Mendengar itu, Xuanmu langsung membuka kotak giok di telapak tangannya. Jerawat, dengan suara keras, kotak giok itu perlahan dibuka oleh Xuanmu, lalu aroma harum perlahan terpancar darinya. Ini, cairan kolam Kaisar Xuanling. Detik berikutnya, mawar darah, yang belum pergi jauh, tiba-tiba berbalik, lalu menatap benda-benda di kotak giok di tangan Xuanmu dengan takjub. Pada saat ini, telapak tangan Xuanmu perlahan terangkat, dan cairan keemasan di dalam kotak giok mengalir perlahan.
Meskipun hanya ada beberapa tetes kecil, dengan kelihayan mawar darah, ia dapat merasakan esensi yang sangat besar dari tetesan-tetesan air kemasan kecil itu. Energi murni, sepertinya Nona Blood Rose mengenali benda ini. Melihat ini, Xuanmu tak kuasa menahan senyum. Jika bukan karena Blood Rose ini yang mewakili seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan balai lelang berbagai ukuran di kota Xuanling, Xuanmu pasti tidak akan mengeluarkan benda ini. Lagi pula, benda ini sangat berharga, dan bisa menumbuhkan banyak jenius untuk sebuah kekuatan. Aku tidak menyangka ada cairan kolam Kaisar Xuanling yang begitu berharga. Dengan tingkat kemurnian seperti itu, aku khawatir benda ini sendiri memiliki keyakinan hampir 70% untuk melampaui kesengsaraan Do di bintang 6. Blood Rose perlahan membuka mulutnya. Jelas, dia, sang kepala juru lelang, memiliki bakat untuk mengidentifikasi harta karun. Bagaimana, kalau Nona Blood Rose setuju, benda ini milikmu? Xuanmu bertanya ragu-ragu, dan tepat setelah bertanya, kotak di tangannya tiba-tiba tertutup. Aku janji, aku akan membantumu di saat kritis. Lagi pula, kita punya status khusus di lelang ini, jadi... Blood Rose terdiam sejenak, lalu menatap kotak giok di tubuh kayu misterius itu dengan aura berapi-api di matanya. Setuju. Melihat ini, Xuanmu tak kuasa menahan kegembiraannya. Xuanmu tak menyangka lelang akan berusaha sebaik mungkin membantunya, asalkan ia bisa membantunya di saat kritis, itu sudah cukup. Hehe, kalau begitu aku doakan kita bisa bekerja sama dengan baik. Aku harus pergi dulu. Xuanmu selesai berbicara, lalu pergi bersama pria berotot itu. Sedangkan kotak giok di tangannya, ia tetap di atas meja batu di atas paviliun. Melihat kedua Xuanmu melangkah semakin jauh, Blood Rose bergumam dan berjalan untuk mengambil kotak giok itu, tanpa sedikit pun gejolak di matanya. Kalau bukan karena menunggu rencana itu, kau pasti mengira kau hanyalah cairan kolam Kaisar Xuanling. Bisakah kau merayuku? Setelah berbicara, sebuah rune merah tua perlahan berdetak di tempat kekuatan giok mawar darah. Rune itu terlihat agak menyeramkan dan suram, seolah-olah menekan kekuatan mawar darah, itu sangat mempesona. Ayo, biarkan aku turun dan memeriksa situasi terkini keluarga kerajaan Xuanmu dan Xuanling. Setelah mawar darah selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai bergetar, lalu tertutup. Selanjutnya, tunggu saja dan tonton acaranya. Setelah Blood Rose selesai berbicara, ia langsung melanjutkan urusannya sendiri.